Baik, saya awali dari sebuah pernyataan yang luar biasa dari Imam Malik, yaitu sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia. Boleh jadi aku salah dan boleh jadi pula aku benar. Maka dari itu hendaklah kamu memperhatikan pendapatku. Tiap-tiap yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu ambillah dia. Dan tiap-tiap yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu tinggalkanlah dia. Nah, ini pernyataan ketawaduan seorang Imam Malik. Sebagaimana kemarin kalimat-kalimat semacam ini juga diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi memang orang itu semakin tinggi, semakin pintar, semakin dalam dan luas wawasannya, biasanya semakin tawadu. Semakin sadar kalau dirinya ini punya banyak kelemahan. Orang semakin pintar kan semakin ngerti dia dalam hal apa saja aku tidak ngerti, dalam hal apa saja aku lemah, dalam hal apa saja aku bisa keliru. Tapi semakin orang sombong, semakin orang merasa pintar, semakin dia tidak sadar di titik-titik mana dia mungkin salah, di titik-titik mana dia mungkin keliru. Nah, ini bagi saya pelajaran ini saja sudah luar biasa kalau kita bisa meneladani. Kita hari ini kan ada di peradaban yang saling mengklaim dirinya sebagai yang paling unggul, yang paling benar. Dalam banyak cerita, banyak kasus, hari ini kan kita lihat orang-orang berlomba-lomba ingin menampilkan bahwa akulah dan kelompokkulah yang paling benar. Ini menurut saya kita perlu belajar dari tokoh-tokoh seperti Imam Malik ini. Paling tidak kita sadar ya, aku ini manusia. Bisa salah, bisa juga benar. Maka katanya Imam Malik, kalau engkau ingin mengambil pendapatku, jangan cuma mengambil, tapi juga perhatikan pendapatku. Ditelaah dulu, dicek dulu. Kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya ambillah. Kalau tabrakan, menyelisihi, ya tinggallah. Nah, jadi ini kalau dalam bahasa agama, mbok jangan taklid. Kamu ikut boleh, tapi pahamilah dasarnya, pahamilah dalilnya, argumennya. Kalau ternyata setelah ditelaah kok tabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis, ya tinggalkan saja. Tapi kalau cocok, tidak apa-apa kamu ambil terus. Nah, ini pernyataan tawadhu sekaligus pelajaran bagi kita untuk tidak mudah taklid yang membuta, ikut saja. Oke, ini pelajaran penting yang pertama. Ini sederhana sebenarnya, tiap hari kita mendengarkan sih nasihat-nasihat seperti ini, tapi dalam prakteknya kadang-kadang meleset. Postingan-postingan kita, komentar-komentar kita di medsos itu kadang-kadang rasanya hanya membenarkan diri sendiri dan orang lain pasti salah. Makanya ini untuk muhasabah, untuk kita introspeksi. Materi-materi seperti yang kita angkat bulan ini sebenarnya materi-materi yang tidak sulit untuk dipahami. Jadi sederhana, hikmah-hikmahnya hikmah-hikmah yang sederhana. Bahkan sebelum saya ceritakan seperti ini, teman-teman insya Allah sudah tahu. Tapi seringkali kita itu ada jarak antara pengetahuan dengan kesadaran. Sehingga kalau pengetahuan insya Allah teman-teman sudah lengkap, baik semua, tapi pengetahuan yang membuahkan kesadaran untuk menjalankan,
Ini yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Jadi, latihan pelan-pelan. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, sampai dia tumbuh jadi karakter, tidak sekedar insidental. Tidak hanya kolo-kolo tawaduk, kolo-kolo sombong. Ini insidental namanya. Tapi kalau sudah mengakar ketawaduan itu, secara otomatis yang keluar juga ketawaduan. Ini butuh latihan, butuh pembiasaan. Seperti yang dilakukan oleh para imam ini. Khususnya Imam Malik. Baik, jadi ini pelajaran pertama yang menurut saya penting. Ada cerita, ini ada hubungannya dengan pernyataan tadi. Jadi satu ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yang ini juga muridnya, ini dia tahu betapa dahsyatnya kepandaian, kepintaran, intelektualitas gurunya Imam Malik ini. Sehingga beliau ini satu ketika bermaksud untuk mewajibkan mazhab Imam Malik kepada semua yang ada dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi pokoknya mazhab resminya negara adalah Maliki. Kalau pakai bahasa sekarang mungkin begitu. Nah, Imam Malik ketika Khalifah Al-Mansur punya maksud seperti ini, ternyata Imam Malik keberatan. Kata Imam Malik, "Wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan itu. Orang-orang sudah mengetahui banyak pandangan, mengetahui banyak hadis, dan meriwayatkan berbagai riwayat. Setiap orang mengambil apa yang telah ada dan mengamalkannya. Dan mereka berhutang kepada perbedaan pandangan manusia terhadap para sahabat Rasulullah dan lainnya. Sesungguhnya berat sekali mencegah manusia dari apa yang sudah mereka yakini. Karena itu, biarkan manusia menjalankan apa yang sudah dianutnya dan apa yang dipilih oleh setiap penduduk negeri untuk diri mereka sendiri." Jadi menurut Imam Malik, orang-orang jangan diwajibkan mengikuti pikiran saya. Sebelum saya sudah banyak pandangan, sebelum saya sudah banyak riwayat-riwayat, sudah banyak hadis beredar. Setiap orang juga sudah punya posisi, sudah punya pilihan, pandangan sendiri-sendiri. Untuk mengubah agar mereka ganti pandangan itu berat. Pasti nanti akan terjadi pemaksaan-pemaksaan atau orang terpaksa karena yang merintah khalifahnya. Jadi katanya Imam Malik, biarkan saja orang dengan keyakinannya masing-masing. Yang penting biarkan mereka bebas belajar, bebas memilih, bebas mencari apa yang cocok untuk mereka. Kalau memang menurut mereka gagasan-gagasan Imam Malik ini sesuai, cocok, bagus, insya Allah mereka akan pindah ke mazhab Maliki. Kalau tidak, tidak masalah. Nah, ini nanti nyambung dengan pernyataan sebelumnya. Wong saya ini juga manusia biasa yang bisa keliru meskipun juga bisa benar. Jadi ini salah satu contoh bagaimana tawaduknya seorang Imam Malik. Kita hari ini kan kadang-kadang ingin kalau pikiran kita, gagasan kita itu diterima, disetujui, di-ACC oleh semua orang. Semakin banyak orang yang setuju dengan pikiran kita, kita semakin senang. Tapi tokoh besar selevel Imam Malik, mereka tahu bahwa manusia itu punya kecondongan, punya kecenderungan sendiri-sendiri sesuai kecocokan mereka.
Dan pikiran yang kita anggap luar biasa, ya termasuk mungkin pikiran kita yang ingin kita promosikan itu, sebenarnya ya bukan yang pertama. Sebelum kita sudah banyak orang mengeluarkan gagasan-gagasan besar yang luar biasa, termasuk dalam hal yang akan kita sampaikan. Imam Malik juga punya kesadaran ini. Sebelum saya sudah banyak orang mengeluarkan pandangan, gagasan, meriwayatkan pikiran-pikiran dan lain sebagainya. Jadi kita bukan yang pertama punya gagasan-gagasan ini. Dan mungkin juga bukan yang terbaik karena kita manusia biasa, kadang ada kelirunya, kadang ada kurangnya. Oleh karena itu, silahkan kalau ingin berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi ilmu, tapi tidak perlu memaksakan orang harus setuju dengan kita, tidak perlu memaksakan orang harus mau menerima pendapat kita. Setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri, setiap orang punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Setuju dengan kita, alhamdulillah. Tidak setuju juga tidak apa-apa. Oke, ini menurut saya kearifan awal dari tokoh besar Imam Malik.